Ya, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Market Opening dan untuk mengulas bagaimana kemudian situasi dan bahkan proyeksi dari indeks harga saham gabungan terutama di hari ini dan juga di pekan ini. Langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Reza Priyambada, praktisi pasar modal yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi Pak Reza. Halo, selamat pagi Mas. Apa kabar Pak? Baik Mas. Baik, luar biasa ya. Semoga selalu sehat ya Pak. Ya Pak Reza, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan indeks harga saham gabungan terutama potensi atau proyeksinya di hari ini, saya ingin meminta catatan terlebih dahulu ini Pak Reza terkait dengan review market terutama dari bursa dunia ini. Akhirnya datang kabar terbaru bahwa Inggris kemudian Jerman siap menetapkan lockdown kembali. Sementara di Amerika Serikat kita tahu besok tanggal 3 November akan ada pemilihan presiden. Apa yang bisa kita cermati dari sentimen global terlebih dahulu? Iya, baik, terima kasih Mas. Baik, terima kasih IDX Channel. Ya, kalau kita lihat dari sentimen yang ada, memang kita melihat banyaknya sentimen yang mempengaruhi pelaku pasar untuk melakukan transaksi ya gitu. Mulai dari penanganan COVID, terus kemudian mulai diberlakukannya kembali lockdown di sejumlah negara, terutama di Eropa gitu. Terus kemudian juga pelaku pasar juga mencermati setiap kali debat yang dilakukan antara Biden dengan Trump itu juga memberikan sentimen tersendiri gitu. Selain itu juga pelaku pasar kan juga menantikan rilis laporan keuangan dari para emiten ya itu. Nah, sembari menunggu rilis laporan keuangan emiten, pelaku pasar tentunya mencermati kondisi global gitu. Nah, ini juga pelaku pasar juga mencermati apakah nantinya katakanlah misalkan dari debat antara Biden dengan Trump, siapa yang kira-kira kans untuk memenangi debat presiden tersebut gitu. Terus kemudian ya dengan adanya diberlakukannya kembali lockdown di beberapa negara, ini juga tampaknya bisa memicu sentimen negatif itu. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar kan ketika terjadinya lockdown, ini aktivitas ekonomi dan bisnis akan kembali terhenti dan sejumlah negara dikhawatirkan akan memasuki resesi. Itu yang mungkin akan menjadi sentimen negatif dari para pelaku pasar ya. Oke, jadi ada sentimen negatif, kekhawatiran akhirnya perekonomian kembali tertekan begitu ya. Lantas dari Amerika Serikat sendiri tadi sudah sempat disinggung sebetulnya Pak Reza, pemilu Amerika Serikat. Sebetulnya seberapa menarik sih Pak terkait dengan pemilu Amerika Serikat dari respon pelaku pasar? Apakah kemudian secara historical terlihat juga bahwa setiap momen pemilu ada gerakan-gerakan market yang cukup signifikan di sana? Iya, karena kalau kita lihat pemilu yang dilakukan ini kan adalah pemilu di Amerika Serikat ya. Gitu. Kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar ya, gitu ya, dan juga pasar terbesar gitu. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi dunia itu sebagian besar digerakkan oleh Amerika. Amerika, ya. Betul. Nah, artinya ya terlepas benar atau tidak, ini sudah menjadi konsumsi publik gitu dan juga sudah menjadi perhatian pelaku pasar bahwa ya ketika terjadi pergantian presiden atau pemimpin di negara tersebut, ini akan memberikan sejumlah pertanyaan gitu. Apakah presiden yang baru nanti itu bisa membawa perekonomian Amerika itu bisa menjadi lebih baik lagi, atau katakanlah kalau misalkan kita berkaca dari kondisi saat ini, di mana saat ini masih Trump yang masih memimpin, ini pelaku pasar juga mencermati gitu. Apakah nanti Trump ini akan kembali memimpin atau tidak gitu? Karena kalau saya lihat tampaknya pelaku pasarnya terbagi dua gitu, antara yang benar-benar mendukung Trump sama yang sama sekali tidak mendukung Trump gitu. Kalau yang mendukung Trump mungkin mereka melihat gitu bahwa adanya katakanlah sikap proteksionisme yang dilakukan oleh Trump ini bisa memberikan ekonomi Amerika itu bisa kembali mengalami peningkatan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak setuju dengan proteksionisme, negara-negara lain yang akhirnya terdampak begitu ya. Betul, ini yang akhirnya membuat pelaku pasar juga mencermati langkah apa yang dilakukan oleh Trump. Selain itu juga mencermati program-program yang akan diusung oleh lawannya itu Biden dari Demokrat.
Oke, jadi memang akhirnya masih diperhatikan terus bagaimana kemudian dinamikanya sampai dengan sejauh ini menjelang pemilihan dan tentunya sampai akhir pemilihan nanti. Tapi ada satu data terbaru, ini masih terkait dengan Amerika Serikat, Pak Reza. Kuartal 3 ekonominya sudah dirilis, ternyata melonjak 33% ini dari penurunan yang terjadi pada kuartal 2 sebelumnya. Tapi ini kita lihat memang masih cukup lebih baik bahkan dari perkiraan S&P di angka 32%. Ini melihat data ekonomi Amerika Serikat yang bangkitnya luar biasa di kuartal 3, apakah kemudian ini sebagai indikasi positif bahwa perekonomian global mulai perlahan-lahan bangkit, termasuk juga Indonesia mungkin? Iya, kalau kita lihat secara data mungkin itu akan memberikan dampak positif ya. Kalau kita lihat secara hitung-hitungan kertas ya, gitu. Tapi yang dilihat oleh pelaku pasar adalah apakah perekonomian Amerika dengan adanya pertumbuhan yang sangat signifikan tersebut ini berimbas atau tidak ke sejumlah negara lainnya seperti itu. Kan artinya kalau Amerika hanya bertumbuh sendiri, sementara negara lain masih berkutat dengan masalah COVID, masih berkutat dengan masalah bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana meningkatkan kegiatan manufaktur dan sebagainya, maka pelaku pasar juga tidak terlalu antusias juga dengan pertumbuhan Amerika. Pertumbuhan yang tinggi seperti itu belum tentu linear akhirnya dengan negara-negara lain begitu ya Pak Reza ya? Betul, karena kalau kita lihat negara-negara lain juga masih berjuang untuk memperbaiki pertumbuhan ekonominya. Oke, baik. Itu sepertinya beberapa data atau beberapa hal yang memang masih kita bisa cermati dari dunia begitu ya, ataupun global. Ada pemilu Amerika Serikat di sana, rilis data kuartal 3, kemudian penguncian sejumlah negara di Eropa. Dan kita beralih saat ini ke dalam negeri, Pak Reza. Apa kemudian yang memang masih menjadi perhatian utama, terutama bagi para pelaku pasar? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa pelaku pasar masih mencermati data-data laporan keuangan terutama ya? Laporan keuangan itu. Dan karena ini masih awal bulan ya, mungkin pelaku pasar juga akan mencermati bagaimana rilis dari BPS ya terkait dengan inflasi ya, terus kemudian mungkin juga akan dirilis data-data pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga juga gitu. Ini akan memberikan dampak yang secara psikologis kepada pelaku pasar ya. Oke, ada dampaknya di sana, penantian dari laporan keuangan sejumlah emiten yang akan dirilis. Kita tahu sudah cukup banyak kemarin emiten yang merilis laporan keuangannya, dan kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pekan lalu ditutup melemah 0,31%, terutama pada Selasa 27 Oktober. Nanti saya tanya